Aku Rizal, cuma niat bantuin temanku, Yoga, yang katanya mau buka usaha bengkel di desa tempat kakeknya dulu tinggal. Tapi begitu sampai, bukan suara knalpot yang kami dengar, melainkan suara gemerisik dari kebun jati tua di belakang rumah warisan itu. Malam pertama di sana, hawa dinginnya menusuk, padahal siangnya panas terik. Setelah kami beres-beres rumah tua, Yoga ngajak aku ke belakang rumah. "Gua mau tunjukin sesuatu," katanya. Di antara batang jati yang tinggi dan rapat, dia berhenti di sebuah tanah yang ditandai lingkaran batu dan abu gosong. "Dulu kakek sering ke sini malam-malam," katanya pelan. "Katanya, buat minta rezeki." Aku ngira dia bercanda, tapi wajahnya serius. Katanya, kalau berani nginep 3 malam berturut-turut di rumah ini dan gak pernah menoleh ke belakang pas tengah malam, maka satu keinginan bisa terkabul. Aku ngakak, tapi malam itu Yoga serius melakukannya. Tepat jam 12, dia keluar rumah dan duduk menghadap kebun jati. Aku ngintip dari jendela. Selama 1 jam, dia diam, gak bergerak sama sekali. Tapi di ujung jam 1 pagi, aku ngeliat bayangan putih melintas di belakangnya. Dan yang bikin merinding, Yoga gak noleh sedikit pun. Besoknya, Yoga bangun seperti biasa. Gak ada yang aneh. Tapi yang bikin aku merinding, dia cerita, "Gue denger suara kakek gue tadi malam," katanya. Dia bisikin sesuatu tentang malam kedua. Aku pikir dia cuma capek atau kelelahan, tapi Yoga mulai berubah. Siangnya dia diam, matanya kosong. Dia mulai ngomong sendiri. Kadang senyum, kadang marah. Aku sempat ajak dia pulang aja ke kota, tapi dia malah nyuruh aku pergi kalau gak kuat. Malam kedua pun datang. Aku masih penasaran. Aku bersembunyi lagi di balik jendela, ngeliat Yoga duduk di tempat yang sama, di tengah kebun jati. Tapi kali ini, dia gak sendiri. Ada sesosok bayangan hitam berdiri di belakangnya. Tinggi, kurus, kepalanya seperti monyet, tapi matanya merah menyala. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Bayangan itu gak bergerak, hanya berdiri, seperti mengawasi. Dan Yoga, dia tetap gak menoleh ke belakang. Bahkan saat sosok itu mengangkat tangan panjangnya dan menyentuh pundaknya. Setelah jam 1 pagi lewat, sosok itu menghilang perlahan, seperti kabut yang diserap bumi. Yoga berdiri dan pulang ke rumah. Aku pura-pura tidur. Tapi malam itu aku gak bisa memejamkan mata sama sekali. Besoknya aku tanya Yoga apa dia lihat sesuatu. Dia cuma jawab, "Belum. Malam terakhir yang menentukan." Hari ketiga, suasana rumah Yoga makin aneh. Angin seperti berhenti bertiup. Burung pun gak terdengar. Semua terasa diam. Sunyi yang bikin merinding sampai tulang. Yoga gak banyak bicara. Dia cuma bilang, "Gua harus siap malam ini. Apapun yang terjadi, jangan ganggu. Apalagi ikut campur." Tapi aku gak bisa tinggal diam. Aku khawatir. Malam itu aku gak sembunyi dari jendela. Aku nekat mengikuti Yoga diam-diam sampai ke tengah kebun jati. Kali ini dia menggambar lingkaran aneh di tanah dengan kapur putih. Di tengahnya dia duduk bersila, menyalakan dupa dan membaca sesuatu dari buku kecil lusuh. Udara tiba-tiba jadi dingin. Kabut datang dari segala arah. Dan dari kejauhan, suara-suara mulai terdengar. Tertawa kecil, suara lonceng. Bayangan-bayangan mulai bergerak di sela pepohonan. Lalu sosok itu muncul lagi. Kali ini dia tidak sendiri. Ada 2 makhluk lain menyusul, merayap di tanah. Seperti hewan tapi berwajah manusia. Ketiganya mengelilingi Yoga. Tangannya terulur, mata mereka merah. Mulut mereka menganga, memperlihatkan gigi hitam berlumur darah. Yoga tidak bergerak, tapi tubuhnya mulai gemetar. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bisa digerakkan.
Entah karena takut atau karena tanah seperti menahanku. Ritual itu semakin intens. Tanah di bawah Yoga bergetar. Lalu tiba-tiba semua hening. Makhluk-makhluk itu lenyap. Kabut menghilang. Tapi Yoga pingsan di tengah lingkaran. Aku berlari menghampirinya. Di tangannya, sebuah benda kecil tergenggam. Sebuah koin kuno dengan simbol monyet. Setelah kejadian malam itu, Yoga demam tinggi. Dia mengigau, menyebut-nyebut nama kakeknya, dan satu kalimat yang bikin aku makin merinding. Saya sudah terikat, tapi belum selesai. Selama 3 hari, dia tak sadarkan diri. Dan selama 3 hari itu juga, kejadian aneh menimpaku. Pintu rumah terbuka sendiri tengah malam. Bayangan tinggi berdiri di ujung lorong. Aku mencium bau dupa meskipun tak ada yang dibakar. Dan puncaknya, malam ketiga setelah ritual, aku bermimpi didatangi sosok yang sama. Tinggi, kurus, bermata merah. Dia berbicara tanpa membuka mulut. Kau ikut menyaksikan, maka engkau bagian dari perjanjian. Aku terbangun dengan napas tersengal. Di leherku tergantung koin kuno yang sama. Tapi aku tak pernah mengambilnya dari tangan Yoga. Keesokan harinya, Yoga bangun. Dia terlihat lebih segar, tapi pandangannya kosong. Semuanya udah selesai, katanya. Tapi dia tak menatapku. Aku ingin pergi dari desa itu. Tapi setiap aku mencoba keluar, motorku mogok. Jalanan seperti tak berujung. Desa itu berubah. Aku seperti terjebak dalam lingkaran waktu, dan aku sadar aku sedang ditarik masuk, perlahan tapi pasti. Aku akhirnya menemukan jawaban saat membaca buku milik almarhum kakek Yoga. Di halaman terakhir tertulis dengan tinta merah, yang menyaksikan malam ketiga menjadi bagian dari ikatan. Jalan kembali hanya bagi yang rela kehilangan. Sejak saat itu, aku mulai kehilangan banyak hal. Teman-teman tak lagi membalas pesanku. Orang tuaku bilang aku berubah. Wajahku sering terlihat di mimpinya, katanya. Tapi aku masih di sini, di desa ini, atau sesuatu yang menyerupai aku. Aku sadar, bukan cuma Yoga yang membuat perjanjian, tapi mereka mencari pengganti. Dan Yoga, dia mempersembahkanku untuk menggantikan tempatnya. Kejadian terakhir adalah ketika aku berjalan ke kebun jati tanpa sadar. Kakinya seperti ditarik. Di tengah kebun, aku menemukan lingkaran putih itu lagi. Tapi kali ini, aku yang duduk di dalamnya. Dan dari balik kabut, makhluk-makhluk itu muncul lagi. Mereka tersenyum, tangannya terulur, dan semuanya gelap.